Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak Penilai. Selamat pagi Bu Astati. Iya, selamat pagi Pak. Tumbenan Pak, pagi-pagi. Iya nih, ingin berkunjung kepada beberapa lembaga nih Bu. Iya Pak. Silakan duduk Pak. Boleh duduk ya Bu? Iya, silakan. Terima kasih Bu Astati. Nggih, monggo. Kak Kinan, ini ada Pak Penilai, tamu pagi-pagi ini sudah datang. Selamat pagi Bu. Apa ini Bu? Wah, ini belum sudah disuruh ngisi buku tamu nih. Oke, Bu Astati, Bu Kinan. Jadi saya pagi-pagi datang ke sini ingin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan kesetaraan di lembaga Ibu. Ini monef yang mana ya Pak? Kok saya deg-degan? Jadi beberapa hari ini Bu, saya turun ke lapangan begitu ya. Ternyata setelah saya monef begitu ya, banyak lembaga yang belum memiliki jadwal pembelajaran Bu. Mereka belum menyusun dan mengorganisasikan pembelajarannya. Iya. Gimana nih di tempatnya Ibu ini? Kak, gimana? Jadwalnya yang pembelajaran yang dimaksud Pak Penilai tadi bagaimana? Gini Bu, kan pendidikan kesetaraan itu fleksibel ya, siswanya beragam. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga meskipun nggak ada jadwal kan pembelajarannya tetap jalan gitu ya. Berarti ada pembelajaran Pak. Waduh, jadi ini belum disusun juga jadwal pembelajarannya di lembaga ini? Ya, sebagaimana Kak Kinan. Kak Kinan ini kan bagian pembelajaran ya di PKBM kami Pak. Betul. Ya, sesuai informasinya Kak Kinan, memang kita itu karena pendidikan kesetaraan itu fleksibel. Jadi ya itu tadi ya Kak ya. Jadi nanti menyesuaikan aja Pak, mana tutor yang kosong, yang free yang masuk gitu aja Pak. Jadi di lembaga Ibu juga belum menyusun nih jadwal pembelajarannya? Memang nggak pernah, iya ya Kak ya. Selama ini tidak pernah menyusun jadwal pembelajaran nih untuk pendidikan kesetaraannya? Enggak Pak. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jalan-jalan ke Tangerang, nginapnya di Arya Duta. Ikut webinar dengan hati senang, semoga nanti bermanfaat ilmunya. Sahabat Guru PAUD Dikmas dimanapun berada, terima kasih banyak sudah berkenan hadir membersamai di webinar ini. Senang sekali saya, Paramita Kinanti dari PKBM Hutua Lestari Gorontalo, akan membersamai Bapak Ibu sekalian selama 1 jam ke depan. Dalam acara apa? Tentunya Jumat Baik, bincang asik, inspiratif, kesetaraan. Dengan tema pengorganisasian pembelajaran. Nah, tentunya saya saat ini tidak sendiri, saya ditemani oleh 2 narasumber hebat. Yang pertama, Ibu Astatik dari Ketua PKBM Bestari Jombang dan juga Bapak Tohari MPD selaku Kepala SPNF SKB Mojo Agung Jombang. Sebelum saya menyapa keduanya, saya ingatkan bahwasanya kegiatan ini bersertifikat tapi tentunya akan berproses. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian mengisi pretest, kemudian mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir, kemudian mengisi post-testnya dan jangan lupa presensi sehingga nanti bisa mendapatkan sertifikat. Nah, apa kabar Bu Astatik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Tohari sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Karena keduanya sehat, saya berikan waktu dulu untuk memperkenalkan diri secara singkat untuk Ibu Astatik dan Pak Tohari. Dipersilahkan. Terima kasih. Saya Astati dari PKBM Bestari Jombang. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya adalah Tohari. Saya Kepala SKB Jombang, Kabupaten Jawa Timur. Ini demikian ya Bu. Ya, jadi keduanya dari Jawa Timur ya. Baik, sahabat Guru PAUD Dikmas, kita langsung berbincang saja dengan narasumber kita, Ibu Astatik, terkait dengan pendidikan kesetaraan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan kesetaraan ini memiliki peserta didik yang sangat beragam. Ada yang masih usia sekolah, tapi ada juga yang sudah bekerja, sudah berkeluarga gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana nih pendidikan kesetaraan bisa satuan lembaganya atau tutornya bisa mempertimbangkan hal-hal terkait dengan yang perlu diketahui untuk menyusun pengorganisasian pembelajaran. Apa saja itu, Bu? Terima kasih ya Kak ya. Sahabat PAUD Dikmas gini, pendidikan kesetaraan itu saya tambahkan lagi Kak. Iya. Selain ada yang bekerja, ada yang berumah tangga, kita juga punya peserta didik itu dari
anak-anak yang menekuni minat bakatnya. Oke. Jadi mereka itu belajarnya itu kalau sekolah reguler 1 minggu full itu kayaknya jadi bakatnya jadi terganggu, tidak bisa ditekuni, maka mereka masuk ke pendidikan kesetaraan. Contohnya adalah para artis gitu ya, para pemain sepak bola itu seperti itu kan. Jadi kalau pendidikan kesetaraan itu memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda dengan pendidikan lainnya. Antara lain adalah pada bentuk pembelajarannya. Ada yang bentuknya itu tatap muka, tutorial, dan mandiri. Kemudian jam pelajarannya pun kita menamainya sebagai satuan kredit kompetensi. Jadi kalau misalnya tatap muka itu sama dengan 1 kredit kompetensi ya. Kemudian untuk tutorial itu setara dengan 2 jam pelajaran, dan mandiri itu setara dengan 3 jam pelajaran gitu. Itu karakteristik pendidikan kesetaraan pada pembelajarannya. Baik. Nah, dengan karakteristik tersebut, apakah ada pendekatan-pendekatan khusus yang perlu diketahui oleh tutor maupun satuan lembaga pengelola PKBM dan SKB itu untuk mengorganisasikan pembelajarannya, Bu? Iya. Itu apa aja? Ada empat pendekatan pembelajaran yang biasanya digunakan di pendidikan kesetaraan. Yang paling umum adalah pada pendekatan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Itu yang biasa kita berikan kepada peserta didik ya. Kemudian ada lagi yang pendekatan menggunakan metode tematik. Jadi pendekatan tematik, kemudian pendekatan yang bersifat integrasi, dan yang terakhir itu pendekatan menggunakan blok waktu. Baik, kita ke yang umum dulu deh, karena ya Ibu tadi menyampaikan bahwa udah umum nih pendidikan kesetaraan menggunakan yang berbasis mata pelajaran. Itu seperti apa, Ibu? Ya, yang berbasis mata pelajaran itu adalah yang sudah kita gunakan setiap hari ya, contohnya itu ya. Jadi misalnya mata pelajaran bahasa Inggris di jadwal, maka yang diberikan kepada peserta didik adalah pelajaran bahasa Inggris. Jadi benar-benar mandiri mata pelajaran itu sendiri yang diberikan, dan kemudian diberikan setiap pekan. Kemudian tentunya pembagian jam pelajarannya atau di pendidikan kesetaraan dinamai dengan SKK itu harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kadang itu materinya, kalau materinya ringan itu SKK-nya lebih sedikit, lebih kecil gitu ya. Kemudian ini tentunya dilakukan organisasi pembelajarannya, nanti ada analisisnya begitu ya Pak Dori ya. Betul Bu Astati. Ini paling bisa menata jadwalnya nanti. Baik, berarti langsung ke Pak Tohari aja nih ya. Nah, karena teknisnya nanti di lapangan tentunya Pak Tohari tidak semudah yang kemudian dihayalkan itu kan ya. Jadi ini gimana Pak? Apakah kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan maupun para tutornya dalam membuat jadwal yang berbasis dengan mata pelajaran ini, dan mungkin Bapak berkenan untuk memberikan langsung terhadap contoh-contohnya. Terima kasih Bu Kinan, mohon izin Bu Astati ya kita diskusi. Nah memang yang dijelaskan oleh Bu Astati tadi tentang pendekatan mata pelajaran begitu ya. Jadi mata pelajaran itu berdiri terpisah antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya begitu. Nah sebelum kita diskusi mengenai penyusunan mata pelajaran ini, jadwal mata pelajaran ini, ada beberapa hal ya sahabat guru Paudimas yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah struktur kurikulum pendidikan kesetaraan. Nah pendidikan kesetaraan ini sudah memiliki struktur kurikulum sendiri ya Bu Mbak Kinan ya. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan adalah mengenai kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Dan yang ketiga adalah pendistribusian SKK pada tiap mata pelajarannya. Yang keempat adalah bentuk dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Dan yang kelima adalah kalender pendidikannya, gitu ya. Kenapa kalender pendidikan ini penting? Karena kita akan melihat berapa banyak jumlah minggu efektif yang ada pada tahun itu, ya. Berarti memang harus memperhatikan 5 hal ini ya sebelum sampai ada jadwal. Jadi harus 5 itu. Oke, silakan. Ada tadi yang kalender pendidikan tadi ada minggu efektif maupun pada hari efektif untuk dilaksanakan pada dunia pendidikan, begitu. Nah, izin saya bahas sedikit ya mengenai struktur kurikulum. Kita bahas satu persatu Bu Kinan ya, Pak Kinan. Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan kita bisa melihat di mana nih? Nah, kita bisa melihatnya di Kemendikbud Ristek nomor 262 tahun 2022. Di sana kita bisa melihat struktur kurikulum paket A, begitu ya Pak Sati. Kurikulum paket B, struktur kurikulum paket B, dan juga struktur kurikulum paket C. Nah, faktor yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Mungkin Bu Astatik punya cerita lebih ya, karakteristik peserta didik itu sangat beragam Bu Astatik ya. Ada yang sudah menikah, ada yang usia sekolah Bu Astatik ya. Mungkin ada lagi Bu Astatik yang lainnya Tadi yang minat karakteristiknya. bakat, yang memperdalami minat bakat. Sekarang sering gitu ya, peserta didik kita itu bukan kan seringnya orang mengatakan kalau pendidikan kesetaraan itu hanya untuk orang-orang yang butuh ijazah, padahal nggak demikian. Jadi mereka juga karena proses pembelajarannya itu di pendidikan kesetaraan itu fleksibel, sehingga banyak yang tertarik dengan pendidikan kesetaraan. Selain belajar, mereka juga bisa menekuni minat dan bakatnya. Kemudian ada yang mau bekerja, mereka juga bisa bekerja. Karena itu tadi ada 3 model pembelajaran. Bentuk pembelajaran begitu ya. Ya, pembelajaran. Selain itu juga ada peserta didik yang sudah bekerja, ada yang sudah berkeluarga, ada juga peserta didik yang berada di binaan kita di pondok pesantren, maupun dengan keragaman yang lainnya. Ini juga berpengaruh terhadap pengorganisasian penjadwalannya nanti, pengorganisasian pembelajarannya begitu. Faktor ketiga adalah kita melihat pendistribusian SKK-nya, Bu Kinan, Mbak Kinan ya, lupa lagi nih Mbak Kinan. Tetapi saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai pendistribusian SKK ini karena pada seri yang sebelumnya itu sudah membahas lebih ya, Detail mengenai ya. strategi dan cara pendistribusian SKK-nya. Oke. Jadi kalau yang belum nonton silahkan ke channel YouTube-nya si Anda. Nah, Silahkan. sepakat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bentuk dan pendekatan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan tadi ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Astatik, ada 3 bentuk pembelajaran di sana. Ada bentuk pembelajaran tatap muka, bentuk pembelajaran tutorial, dan juga ada bentuk pembelajaran mandiri. Itu yang perlu diperhatikan dengan beberapa pendekatannya, termasuk pendekatan mata pelajaran, pendekatan tematik, apalagi Bu tadi terintegrasi dan blok waktu. Ada 4 pendekatan. Nah, Mbak Kinan ya, boleh enggak ini saya langsung pada contoh? Sangat boleh sekali, dipersilahkan. Izin ya Bu Astatik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, penyusunan jadwal ini nanti silahkan kita lihat ya. Kita tidak bisa melakukan penyusunan sebelum ada pendistribusian SKK. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ya, saya akan memberikan contoh. Di situ ada pendistribusian SKK pada jenjang paket C, fase E kelas 10 begitu ya. Di sana sudah kita lakukan pendistribusian untuk mata pelajaran agama mendapatkan 2 SKK ya. Terus pendidikan Pancasila 2 SKK. Nah, sampai pada mata pelajaran seni di sana juga ada 2 SKK. Selain melihat distribusinya, sahabat guru Paudikmas, kita melihat ya bentuk pembelajarannya. Apakah 2 SKK itu nanti akan dibuat tatap muka? Kita ambil contoh yang pendidikan agama. Ternyata dari 2 SKK itu 1 dibuat tatap muka dan yang satunya 1 SKK dibuat mandiri gitu ya. Jadi agama nanti, pendidikan agama dan budi pekerti nanti yang 1 SKK ini nanti akan diterjemahkan akan kita buat tatap muka 1 jam nanti, dan yang sisanya yang mandiri itu dibuat mandiri gitu. Baik. Ya. Oke. Berarti yang nampak nanti di jadwal lebih ke tatap mukanya gitu Pak ya. Betul. Nah, ini saya berikan izin ya Bu Astatik. Ini saya memberikan contoh yang penyusunan jadwal dengan 6 hari begitu ya. Kita lihat tadi bahasa Inggris mendapatkan distribusi SKK 2. Kita buat tatap muka semua. Nah, di sana muncul di hari Senin selama 2 jam. Kita lihat seni ya. Kita lihat seni tadi ada 2 SKK. Benar. 1 SKK dibuat untuk bentuk tutorial, dan yang 1 adalah mandiri. Nah, Bapak Ibu, sahabat guru Paudikmas, perlu diingat nih, pembelajaran dengan bentuk tutorial ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena bentuk pembelajaran tutorial ini nanti harus diawali dulu dengan kegiatan mandiri. Jadi ketika ada bentuk pembelajaran tutorial, maka juga ada alokasi SKK untuk bentuk pembelajaran mandiri. Sepakat ya Bu Astatik? Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, yang untuk SKK yang dimandirikan di mana kok tidak muncul gitu ya? Berapa jam yang mandiri? Nah, sahabat guru Paudikmas, yang muncul dalam jadwal pembelajaran itu hanya mata pelajaran yang dengan bentuk tatap muka dan bentuk tutorial, bentuk pembelajaran tatap muka dan bentuk pembelajaran tutorial. Sedangkan untuk pembelajaran mandiri itu tidak tercantum dalam jadwal, begitu. Nah, ini satu lagi nih saya berikan contoh Bu Kinan ya. Ini yang kalau 6 hari itu kan cocok ya, tepatnya untuk
karakteristik peserta didik dengan usia sekolah secara oke. reguler karena mereka memiliki waktu yang lebih gitu ya. Nah, bagi teman-teman peserta didik yang usia bekerja, sudah menikah atau beragam pekerja, tadi ya, Bu Pak. Astati, tentu membutuhkan pengorganisasian waktu yang khusus begitu ya. Nah, makanya saya buatkan contoh yang 3 hari ini dilaksanakan hari Jumat, Sabtu, Minggu dengan tetap memperhatikan distribusi SKK tadi. Ya, tidak secara sporadis ditentukan 2 hari, Ya. 1 hari tanpa ada perhitungan di sana, Iya. gitu ya. Loh, ini 3 hari ini berarti ada yang hilang nih. Tadi ada pemberdayaan, program pemberdayaan dan program keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Yang dicontoh 3 hari di mana kok tidak muncul? Nah, dengan skema yang 3 hari ini Bapak Ibu, sahabat guru Paudikmas, maka kedua program ini nanti akan kita gunakan sistem blok waktu. Nah, seperti apa rancangannya akan kita jelaskan setelah step Tahan ini. dulu. Oke, baik. Semangat Nah, sekali nih saya Mbak Kinan. sahabat guru PAUD Dikmas, jadi udah kebayang ya gimana itu soal penjadwal pengorganisasian pembelajaran versi 6 hari jika memang peserta didiknya itu usia sekolah yang punya Betul. banyak waktu dari Senin sampai Sabtu, atau juga sudah dicontohkan tadi versi yang 3 hari ketika peserta didiknya yang beragam, sudah berkeluarga dan sebagainya bisa mengikuti contoh. Tapi itu contohnya tidak permanen harus saklek seperti itu Pak ya, disesuaikan lagi, bisa mau di hari apa, mau di mana, mau Seninnya tadi di atas dipindah ke hari apa, menyesuaikan banget kan ya Pak. Betul, Iya. sepakat. Jangan sampai nanti se-Indonesia dari Aceh sampai Papua ngikutin gitu Pak. Iya. Maksudnya jadi Seninnya nanti di hari Jumat siang, pada Jumat semua seragam gitu. Sekali lagi Mbak Kinan ya, ini kan contoh gitu Iya, ya, contoh betul. pengorganisasian penjadwalan di satuan pendidikan saya begitu Iya, ya. betul. Mungkin Bapak Ibu di satuan pendidikan yang lainnya di PKBM maupun SKB memiliki kebutuhan yang tentu harus memperhatikan hasil analisisnya, betul. identifikasinya. Karena memang cocok gitu ya. Cocoknya kalau saya itu biasanya hari Sabtu dan Iya. hari kosong. Kan milih gitu ya biasanya. Betul. Bapak ya. Ya, silahkan nanti disesuaikan. Ditanyakan oleh satuan pendidikan longgangnya hari apa saja gitu. Itu Baik. biasa begitu di satuan pendidikan saya. Baik, ini harapannya semoga teorinya dan implementasi di lapangan bisa selaras seperti itu. Nah, tadi kan udah dibahas tuntas nih sampai dengan contohnya oleh Pak Tohari Bu terkait dengan yang berbasis mata pelajaran. Sekarang kita masuk pada pendekatan yang kedua terkait dengan yang berbasis tematik. Itu seperti apa sih Bu di pendidikan kesetaraan? Iya. Pendekatan pembelajaran tematik ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran di mana tujuan pembelajaran itu ada kedekatan yang dengan materi-materi yang berbeda, materi pelajaran yang berbeda, tapi kemudian disatukan menjadi satu tema. Ini saya pernah lihat di PMM itu ada materi daur ulang plastik. Nah, daur ulang plastik ini saya buka itu materinya ada materi pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran matematika, dan seterusnya. Dan ini lebih banyak dilaksanakan dalam fase A dan fase B, yaitu paket A. Seperti itu, Kak. Oke, Ya. nah langsung ke Pak Tohari nih Bu ya. Ya. Apakah kemudian ini memang dipersuskan untuk di fase itu atau mungkin bisa cocok di fase lain ataukah hanya mata pelajaran itu, dan silahkan Bapak dicontohkan lagi gitu untuk teknisnya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Kiran, terima Ya. kasih Bu Astati ya. Saya hanya menggarisbawahi atau menyimpulkan apa yang disampaikan Bu Astati tadi, bahwa pendekatan tematik ini ya, ini sebenarnya satu tema ya. Tema itu memayungi beberapa tujuan pembelajaran dari beberapa materi pelajaran. Beberapa mata pelajaran itu disatukan dalam satu tema. Begitu ya. Jadi satu tema besar ini nanti akan menjadi payung bagi tujuan-tujuan mata pelajaran, tujuan pembelajaran pada beberapa mata pelajaran gitu. Nah, apakah ini nanti cocok hanya untuk jenjang paket A? Bagaimana dengan jenjang paket B, paket C? Nah, memang kalau melihat karakteristik dari tematik ini ya, Mbak Kinan memang tepat berada pada fase atau di jenjang program paket A. Kenapa? Karena pada paket A ini, jenjang paket A ini tutornya adalah tutor kelas. Jadi untuk lintas mata pelajaran ini ya mengorganisasikannya lebih mudah gitu ya. Baik. Kalau kita menggunakan di jenjang paket B itu kan sudah mata pelajaran gitu ya, tentu butuh effort lebih untuk merangkai ya, meskipun itu bisa, tetapi butuh effort lebih untuk merangkai beberapa tujuan pembelajaran itu dalam satu tema gitu ya.
atau selanjutnya juga di jenjang paket C juga demikian. Memang lebih pas saya kira memang di jenjang paket A pada fase A dan fase B gitu. Terkait dengan penyusunan jadwal pembelajarannya gimana ini kalau dengan pendekatan tematik ini ya Mbak Kinan, memang sekali lagi sahabat guru PAUD Dikmas, untuk penyusunan jadwal pembelajaran kita kuncinya memang dari pendistribusian SKK begitu ya Bu Astatik. Kita tidak lepas dari sana. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu, di sana sudah ada contoh pendistribusian SKK ya. Untuk jenjang paket A fase B kelas 3 ada kelompok mata pelajaran umum di sana ya, mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PJOK, seni mendapatkan alokasi SKK sedemikian rupa. Nah, pendistribusian SKK ini nanti sudah tidak saya jelaskan lagi ya, Mbak Kinan, melihat analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan peserta didik begitu. Nah, saya lanjut. Ini sebelum saya mencontohkan jadwal pembelajaran yang dengan pendekatan tematik ya Mbak Kinan, untuk perbandingan, ini saya tampilkan jadwal pembelajaran program paket A dengan pendekatan mata pelajaran ini. Jadi berdiri sendiri, belum tematik begitu ya. Kalau tidak dibuat tematik seperti ini jadwalnya, sahabat guru PAUD dan Dikmas. Materi-materi mata pelajaran itu berdiri secara terpisah. Misalkan di hari Senin ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan agama budi sampai 3 jam begitu ya. Setelah istirahat dilanjutkan dengan pendidikan Pancasila 3 jam. Ini adalah contoh penjadwalan dengan 5 hari dengan pendekatan mata pelajaran, jadi terpisah. Nah, untuk jadwal pembelajaran misalkan tematik tadi seperti apa, nanti tidak terlihat memisah antar mata pelajaran ini, Mbak Kinan. Menyatu gitu ya. Menyatu gitu, karena sudah dikonsep dalam satu tema tadi. Yang kita munculkan di sana adalah tematiknya. Temanya misalkan nih, karena kita berada di awal tahun ajaran baru, maka temanya tentang sekolahku gitu ya, pengenalan sekolah, lingkungan sekolah gitu. Nah, kita buat tema-tema di sana. Nah, memang tidak bisa dipaksakan seluruh mata pelajaran gitu ya, 21 ya, untuk menjadi satu tema. Ada beberapa Terkaitan. mata pelajaran lain yang memang tidak memiliki belum memiliki ya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tema, maka tetap berdiri sendiri. Seperti pendidikan agama dan budi pekerti, PJOK tetap berdiri secara terpisah sebagai mata pelajaran. Sedangkan yang lainnya seperti yang dilihat sahabat guru PAUD Dikmas di layar itu sudah tematik gitu ya. Misalkan di Senin kita sudah sekolah, tema sekolahku. Kita tidak melihat ada pelajaran IPAS, pelajaran matematika. Di mana nih? Karena sudah disatukan dalam satu tema ini tadi, gitu ya. Oke, gitu Pak. Perlu penekanan lagi ya, Mbak Bu Astati, bahwa jadwal ini tentunya hanya berlaku pada tema tersebut. Baik, hanya fokus pada tema tersebut. Ketika sudah dicapai dan sudah berganti tema begitu ya, maka jadwalnya berubah harus kembali. diubah kembali, disesuaikan lagi gitu Pak ya. Betul, menyesuaikan dengan pengorganisasian yang selanjutnya. Jadi tidak permanen satu semester seperti ini. Baik. Melihat pengorganisasian kembali oleh tutor. Ayo, siapa nih yang sebagai tutor atau pamong paket A mau lebih praktis dengan versi yang jadwal tematik, atau mau pembelajaran berbasis mata pelajaran, kayaknya lebih tematik aja ya. Tentunya melihat kebutuhan juga. Baik, siap. Misalkan kondisinya adalah tutor mata pelajaran di program paket A, maka pendekatannya tetap mata pelajaran. Nah, misalkan tutornya adalah tutor kelas, mengampu mata pelajaran umum di program paket A itu, maka bisa jadi dibuat tematik tadi dengan pendekatan tematik. Baik, sahabat guru PAUD Dikmas, udah 2 nih, nggak sabar kan masuk ke 2 lagi. Silahkan Bu Astati kembali ke yang ketiga nih, terkait dengan pendekatan yang berbasis dengan blok waktu. Kalau tadi udah berbasis mata pelajaran, tematik, nah sekarang blok waktu. Itu di pendidikan kesetaraan seperti apa, Bu? Iya, pembelajaran blok waktu ini sama ya dengan pembelajaran tematik. Jadi mata pelajaran apa dulu yang cocok dengan blok waktu ini? Contohnya begini, blok waktu itu misalnya dalam 1 bulan itu full bisa dibuat untuk satu pelajaran. Kenapa kok begitu? Ada alasannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya. Misalnya materi pelajaran kuliner, memasak itu ya Kak ya. Kalau memasak itu misalnya hari ini peserta didik kita disuruh membeli, menyiapkan bahan-bahan dan itu semuanya bisa expirednya cuma dalam waktu 1 hari.
Padahal pembelajaran keterampilan itu diberikan dalam satuan pendidikan tersebut, misalnya 2 SKK gitu ya, seminggunya 2 SKK. Tapi kalau misalnya praktek, peserta didik sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk praktek, kemudian bahan-bahan itu expired dalam waktu 24 jam. Maka kalau itu bersambung belajarnya di minggu berikutnya, tentunya ini menjadi pembelajarnya yang tidak tidak tepat guna gitu ya, tidak sesuai dengan sasaran. Dan seperti ini kita satuan pendidikan sebaiknya menggunakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan blok waktu. Jadi 1 bulan itu full digunakan untuk pelajaran kuliner, atau mungkin minggu terakhir gitu ya, minggu terakhir itu digunakan untuk materi kuliner. Karena kalau misalnya pembelajaran ini disambung-sambung, nanti bahan-bahan yang minggu kemarin itu sudah basi kan, Nggak bisa dipakai lagi. nggak bisa dipakai lagi. Jadi itu pentingnya untuk membuat pembelajaran pendekatannya menggunakan blok waktu, Kak. Oke, baik. Nah, agar pendekatan blok waktu ini bisa lebih adaptif, bisa dipraktekkan, diimplementasikan oleh pendidikan kesetaraan di seluruh Indonesia, Pak Tohari mohon bisa dijelaskan nih seperti apa, dan kemudian contohnya nih di blok waktu seperti apa? Terima kasih Mbak Kinan, luar biasa Bu Astati ya telah menjelaskan beberapa contoh mata pelajaran dan program yang ada di SKP tadi ya. Contoh yang disampaikan tadi mungkin yang dimaksudkan mata pelajaran memasak tadi adalah program keterampilan. Program keterampilan ya Bu Astati begitu. Sepakat apa yang disampaikan Bu Astati, melihat ya sistem blok ini sebenarnya melihat karakteristik mata pelajaran atau program, baik program pemberdayaan maupun program keterampilan berbasis profil Pancasila, berbasis profil pelajar Pancasila ya, mana yang kira-kira tepat digunakan menggunakan sistem blok ini. Apakah semua mata pelajaran cocok begitu ya? Terus enaknya dengan sistem blok waktu ini, apakah setiap akhir minggu? Apakah setiap akhir bulan? Atau setiap akhir semester. Nah, jadi ada pilihannya. Pilihan begitu ya, sahabat guru Paudimas, tentunya kita harus melakukan analisis gitu ya, analisis terus identifikasi. Nah, misalkan nih ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih di sana. Kita bisa menggunakan sistem blok waktu dengan setiap bulan ya. Satuan pendidikan dapat memilih ya, menentukan 1 minggu ya. Boleh itu di awal bulan begitu ya Bu Astati, maupun 1 minggu di akhir bulan khusus untuk misalkan nih program pemberdayaan dan program keterampilan. Karena apa? Karena misalkan ada salah satu satuan pendidikan yang memilih program keterampilan tata boga ya, Pesti Bakery, bahannya itu bahan yang 2 hari atau 1 minggu cepat basi. Jadi kalau nanti terjeda minggu ini terus dilanjutkan minggu depan, dilanjutkan lagi minggu depannya, itu bahannya nanti dikhawatirkan sudah tidak bisa digunakan. Itu bisa menggunakan sistem blok. Dan memang saya selama ini ya enak untuk program keterampilan ini menggunakan sistem blok ini ya. 1 minggu terakhir itu ya pada setiap akhir bulan itu digunakan untuk program keterampilan dan program pemberdayaan. Itu contoh yang setiap akhir bulan gitu ya. Artinya misalkan itu dilaksanakan di minggu keempat ya Bu Astati, maka di 3 minggu sebelumnya, pertama itu khusus untuk mata pelajaran umum ya, yang tidak menggunakan sistem blok tadi gitu. Ada juga sistem blok dengan menggunakan dilaksanakan di akhir semester gitu ya, entah itu dilaksanakan 1 bulan atau 2 bulan di akhir semester. Untuk lebih pastinya memang kita harus melihat dulu nih jumlah SKK-nya pada program tersebut yang diampu ya. Satuan pendidikan bisa memadatkan atau mengumpulkan jam pelaksanaan program pemberdayaan atau program keterampilan ini nanti akan kita satukan di akhir semester begitu ya. Jadi misalkan di semester awal, semester pertama, semester ganjil itu nanti kan di akhir tahun, di akhir semester kan di bulan November atau Desember. Jadi di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kita tidak memunculkan program pemberdayaan dan keterampilan khusus untuk menyelesaikan program mata pelajaran umumnya gitu. Nah, sedangkan untuk program pemberdayaan dan keterampilan ini memang lebih pasnya nanti terintegrasi begitu ya. Nanti akan kita jelaskan. Ini dilaksanakan di akhir semester.
Begitu juga jikalau memilih di semester 2 nanti, semester genap juga memilih akhir bulan. Nah, kita bisa mengestimasikan waktunya ya mungkin di April dan Mei sudah dilaksanakan program pemberdayaan dan keterampilan dengan menggunakan sistem blok ini. Tapi ya ada juga Pak Tohari, selain itu kan ada juga ya dengan karakteristik pembelajaran yang ada mandiri itu juga bisa untuk memampatkan pelajaran yang di blok tadi ya, untuk program mata pelajaran keterampilan tadi itu kan jadi materi-materi pelajaran lainnya kan jadi ini ya, jadi tidak diberikan. Nah ini ada beberapa yang bisa dimandirikan, bukannya begitu ya Pak Tohari? Soalnya Pak Tohari paling tahu ini kayaknya. Ya. Bisa kan ya Pak ya? Bukan tidak diberikan, tetapi memang sudah diselesaikan pada bulan-bulan sebelum dilaksanakan program pemberdayaan dan keterampilan ini. Jadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya sudah diselesaikan sebelum ini 2 bulan terakhir untuk yang digunakan untuk di blok untuk keterampilan dan pemberdayaan ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Saya semakin merasa beruntung ada di dunia pendidikan kesetaraan ini karena tidak kaku, tidak terpaku pada satu dan masih banyak pilihannya. Nah, ini terkait blok waktu udah selesai Pak atau masih ada tambahan? Ada sedikit tambahan. Oh ya, silakan. Sekali lagi ya, Bu Mbak Kinan, Bu Astatik, sebenarnya sistem pendekatan mata pelajaran ataupun menggunakan tematik tadi atau blok ini tadi bergantung satuan pendidikannya. Sekali lagi sangat bergantung satuan pendidikannya. Tentunya satuan pendidikan harus melakukan identifikasi nih, melakukan analisis terhadap kebutuhan peserta didik. Jangan-jangan dengan sistem blok ini tidak tepat bagi peserta didik. Ya. Jadi meskipun terlihat mudah dijelaskan ini sangat bisa digunakan di akhir dan sebagainya, tapi ternyata oh ini nggak cocok di Gorontalo, nggak cocok di Bali gitu misalnya. Oke, jadi kemudian yang terakhir Bu terkait dengan pendekatan yang terintegrasi. Nah tadi kan udah versi tematik blok waktu, ini terintegrasi dengan apa? Terintegrasi bagaimana di pendidikan kesetaraan Bu? Iya. Untuk terintegrasi ini termasuk hampir sama dengan tematik. Jadi beberapa mata pelajaran itu disampaikan secara bersama-sama. Ada juga yang menyebutnya ada tim teaching juga itu ya. Ada tim teaching, tapi ada juga satu guru memberikan materi 2. Kalau di pendidikan kesetaraan misalnya ada program pemberdayaan dan keterampilan itu disampaikan secara bersama-sama. Karena ada juga satuan pendidikan yang merasa kesulitan dalam memberikan program pemberdayaan sehingga digandengkan dengan keterampilan. Ini dinamakan dengan pendekatan pembelajaran yang terintegrasi. Dan saat ini sudah sering kita buat modulnya itu ya Kak ya, untuk pembelajaran yang terintegrasi antara program pemberdayaan dan keterampilan. Itu. Apakah kemudian Pak Tohari untuk terintegrasi ini memang fokus pada pemberdayaan dan keterampilan atau mungkin bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran umum atau seperti apa dan contohnya Pak? Pendekatan terintegrasi ini sebenarnya konsepnya luas begitu ya Mbak Kinan, tidak dibatasi pada mata pelajaran khusus gitu ya ataupun pada program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila hanya dibatasi itu juga tidak begitu. Nah, konsep terintegrasi ini Bapak Ibu memang perlu ketajaman dari tutor pendidik gitu ya untuk melihat hal-hal yang ada kemungkinan enggak, misalkan mungkin ya mata pelajaran IPA itu bisa terintegrasi, ada kedekatan dengan mata pelajaran matematika itu nanti bisa diintegrasikan. Mungkin ada tujuan pembelajaran yang berdekatan, berdekatan dan sejalan beriringan begitu ya. Nah kita nanti bisa kita integrasikan. Untuk pada pendidikan kesetaraan sebenarnya memang ada 2 program yang sangat mungkin ya dilaksanakan dengan sistem integrasi, yakni sistem pemberdayaan dan program pemberdayaan dan program keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Itu sangat memungkinkan ya, sangat bahkan diarahkan gitu ya, dianjurkan untuk agar program pemberdayaan dan program keterampilan ini terintegrasi gitu ya. Kenapa? Ketika kita ingin membelajarkan program pemberdayaan gitu ya, konsep pemberdayaan pada kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum berpilas yang sebelumnya gitu ya ada perbedaan gitu ya. Yang kalau sebelumnya pemberdayaan itu lebih pada mata pelajaran begitu ya. Kalau pada kurikulum Merdeka ini lebih pada
berupa program ini nanti ya, program pemberdayaan ini nantinya. Nah, untuk membelajarkan atau untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program pemberdayaan ini nanti, tutor itu membutuhkan sebuah tema atau sebuah ruang lingkup. Nah, jikalau tutor ini nanti kesulitan ya menentukan mencari tema, konten atau ruang lingkup, itu nanti bisa kita integrasikan dengan keterampilan nih. Nah, yang sama-sama berbasis profil pelajar Pancasilanya. Ini sangat jauh lebih memudahkan gitu. Baik, semakin tercerahkan dengan Gitu. adanya webinar ini bersama dengan Ibu Asatik dan juga Pak Tohari. Oke. Jadi gimana? Ini kalau mungkin dilihat di layar gitu ya, barangkali masih tampil. Makanya untuk di beberapa satuan pendidikan begitu ya, sahabat guru PAUD Dikmas, untuk program pemberdayaan dan program keterampilan itu melihat jadwalnya selalu di hari misalkan nih beriringan. Ya. Kalau tidak di hari yang sama juga yang berdekatan gitu ya. Sehingga ketika terintegrasi nanti kan sudah tidak melihat ini jamnya pemberdayaan atau keterampilan, berarti sudah terintegrasi keduanya. Baik. Waduh, luar biasa, saya sangat terbantukan. Terima kasih banyak Ibu Asatik dan juga Pak Tohari. Jadi kesimpulannya ternyata dalam pengorganisasian pembelajaran ini nggak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah belum mempraktekannya. Ya, sahabat guru PAUD Dikmas. Jadi saya sebelum mengakhiri ingin mendengarkan dulu nih closing statement dari Ibu Asatik dan juga Pak Tohari agar mungkin bisa juga terkait dengan tips and triknya gitu. Atau mungkin saya mewakili sahabat guru PAUD Dikmas ingin bertanya dulu, boleh nggak nih? Boleh. Oke, jadi kan untuk udah ada nih 4 pendekatan. Jadi tadi saya meramal, jadi ada nih yang bisikan-bisikan bahwasanya teman-teman nanya, berarti di satu lembaga bisa memiliki jadwal dengan keempat-empatnya atau memang ada batasan atau seperti apa? Untuk Pak Tohari dulu. Oke, sebenarnya bisa saja, misalkan ya, sangat logis gitu ya. Bukan apakah bisa, tetapi sangat logis bisa dilaksanakan. Misalkan nih, yang pada jenjang program paket A itu dibuat dengan pendekatan tematik, gitu, tematik. Tetapi untuk program pemberdayaan keterampilannya dibuat dengan sistem blok waktu tadi, itu juga sangat logis, gitu ya. Misalkan juga memiliki 3 jenjang ini, 3 jenjang program pendidikan kesetaraan ini, untuk khusus paket A-nya dibuat pendekatan tematik, gitu ya. Terus untuk program paket B-nya dibuat dengan pendekatan mata pelajaran, program paket B dan paket C-nya. Ataupun bisa dalam satu layanan ini ada beberapa pendekatan, misalkan untuk mata pelajaran umumnya, kelompok mata pelajaran umum itu dibuat dengan pendekatan mata pelajaran, sedangkan khusus pada program pemberdayaan dan program keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila ini dibuat atau menggunakan pendekatan sistem blok waktu tadi. Oke, baik. Jadi sangat logis. Baik, sangat logis sekali ya Bapak Ibu sahabat guru PAUD Dikmas. Nah, Ibu Asatik tadi kan Pak Tohari juga menyampaikan bahwa di tematik itu tidak permanen seperti itu. Jadi tutor atau pamongnya harus menyesuaikan lagi gitu ya. Gimana Bu tips and triknya untuk sahabat guru PAUD Dikmas agar tidak kesulitan begitu dalam pengorganisasian pembelajaran ini? Iya, tentu saja yang sudah kita dengarkan. Jadi saya dengan menggarisbawahi ya, sahabat PAUD Dikmas, yang disampaikan oleh Pak Tohari bahwa dalam menyusun jadwal pengorganisasian pembelajaran itu kita benar-benar bisa menganalisis apa sebenarnya yang harus kita berikan kepada peserta didik. Kebutuhan belajarnya apa, waktunya bisanya kapan, tuan gitu ya. Kemudian juga materinya ini cocok nggak kalau menggunakan pendekatan ini. Itu jadi semuanya itu memang harus dilalui analisisnya. Itu semuanya saya kira bagian dari trik ya, bagian dari trik bagaimana kita melakukan pengorganisasian pembelajaran. Karena kalau kita hanya ingin pantasnya gini, ternyata di peserta didik kita tidak sesuai. Atau mungkin mata pelajarannya ini memang harusnya ada tertentu diberikan dengan model blok yang seperti tadi. Untuk tata boga itu harus diberikan blok misalnya karena alasan-alasan tertentu. Dan itu memang sangat masuk akal ya, betul, logis ya. Logis kalau dalam 1 tahun itu ternyata jadwalnya macam-macam. Itu tadi kan kita pendidikan kesetaraan yang fleksibel gitu ya.
Gitu Kak ya. Ya Bu. Baik. Nah, sahabat guru PAUD Dikmas, semoga pertanyaan saya tadi, 2 pertanyaan itu bisa mewakili Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, comment, dan subscribe ya. Oke, silahkan Ibu Astati, kami tunggu closing statement-nya. Iya. Jadi pendekatan pembelajaran itu tentunya salah satu tahapan yang perlu dilalui oleh tutor agar peserta didik yang di satuan pendidikan itu bisa belajar dengan baik, bisa menerima pembelajaran dengan baik, dan itu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Mulai hari ini yang belum melakukan pendekatan pembelajaran dengan 4 itu misalnya, yang awalnya hanya pendekatan materi pelajaran, mulai hari ini mungkin satuan pendidikan melakukan analisis sehingga pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik itu benar-benar sesuai dengan kebutuhannya dan cocok dengan materi pelajaran yang diberikan. Itu saja. Terima kasih Kak Giran, terima kasih juga. Terima kasih Bu Astati. Silahkan Pak Tohari. Sahabat guru PAUD Dikmas, dimanapun Anda berada, terutama bagi penggiat pendidikan kesetaraan, pada kurikulum Merdeka ini satuan pendidikan sebenarnya diberi kewenangan penuh untuk melakukan pengorganisasian pembelajaran pada satuan pendidikannya, begitu ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi Bapak Ibu ya di satuan pendidikan silahkan mengorganisasikan termasuk menyusun penjadwalan pembelajaran itu tadi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Tidak ada lagi alasan ya sahabat guru PAUD Dikmas, wah ternyata mendistribusikan SKK itu rumit. Konsep SKK pada pendidikan kesetaraan itu rumit. Setelah itu penyusunan jadwal juga rumit karena tidak ada yang pasti gitu ya. Ini tidak ada lagi alasan-alasan tersebut karena memang untuk kewenangan pengorganisasian pembelajaran itu diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Jadi saya harap teman-teman yang bilang sulit itu sebenarnya bukan sulit menyusun Mbak, tetapi sulit karena belum pernah mencoba untuk menyusunnya. Berarti selamat mencoba. Selamat mencoba, silakan dicoba begitu ya, sahabat guru PAUD Dikmas. Tidak ada kata sulit gitu ya, tetap semangat dalam menjalankan kiprah kita di dunia pendidikan kesetaraan. Terima kasih Mbak Gina. Terima kasih banyak Ibu Astati dan juga Pak Tohari. Nah, sahabat guru PAUD Dikmas, saya rasa cukup ya, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai Bapak Ibu sekalian. Kami ingatkan jangan lupa untuk mengisi presensinya karena udah serius banget. Terima kasih banget nih udah menyimak kami dengan sangat seksama. Jadi nanti diisi juga post-testnya. Semoga Bapak Ibu semua berhasil mendapatkan sertifikatnya. Nah, kami pesankan juga semoga Bapak Ibu berkenan ya untuk membagi webinar ini di seluruh sosmednya, WA grupnya, agar semakin banyak nih satuan pendidikan yang terbantukan dalam mengorganisasikan pembelajarannya. Jangan sampai di 2023 masih ada satuan pendidikan yang tidak mengorganisasikan pembelajarannya, tidak punya jadwal. Semoga semua dengan adanya webinar ini semua terbantukan dalam mengorganisasikan pembelajarannya. Saya tutup dengan pantun. Sore ini terdengar salam, salamnya salam perpisahan. Semoga sahabat guru PAUD Dikmas semakin paham bagaimana cara mengorganisasikan pembelajaran. Saya Paramita Kinanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.